Dari sini ya, Pak. Di depan dikit. Ini ada sidang mau masuk. Ada sidang mau masuk di depan nih. Mundur dikit. Kalem. Sambil jalan. Ya, sebetulnya menanggapi tenang ya, sambil jalannya pelan-pelan. Sebenarnya sih menanggapi Ini yang belakang nggak mau. Yang belakang sambil jalan. Belakang mundur. Sebenarnya sekali lagi ya, saya bicara dulu. Sebenarnya menanggapi replik dari jaksa penuntut umum, saya cuma ingin mengklarifikasi aja. Nanti mungkin di duplik juga akan saya sampaikan. Jangan lupa ya. Sambil jalan, Bang. Nggak ada udara nanti kasihan. Sambil jalan. Ya, jadi tanggapan yang saya akan tegaskan, mungkin saya bisa sampaikan sedikit di sini, bahwa memang dari awal saya sebagai Baru SRM hari ini adalah pembacaan replik dari jaksa. Jadi apa itu replik? Adalah ketika tim pembela mengajukan pledoi, seringkali ada jawaban terhadap pledoi. Terutama kalau pledoi atau pembelaan dari tim penasihat hukum ini berupa permohonan supaya diputus bebas atau lepas dari hukuman. Itu jaksa harus menyangka itu. Nah, karena kemarin pledoi kita adalah meminta supaya majelis hakim memutus bebas terhadap seorang Faris RM, tentunya jaksa harus melakukan replik jawaban atau sangkaan terhadap pledoi. Dan itu dilakukan dengan cara pembacaan replik secara tertulis yang tadi dibacakan. Jadi sudah benar jaksa melakukan kaidah hukum acaranya. Isinya tadi cuma persoalan beda penafsiran antara tentang sosok Faris RM. Yang pertama mengenai Faris RM ini bagi jaksa dianggap sehat walafiat, sehingga dianggap bukan pecandu. Karena kalau pecandu itu harus ada kecanduannya, gemeter-gemeternya atau rasa sakitnya. Ternyata jaksa menganalisa selama ini Faris RM sehat-sehat aja. Jadi dianggap sebagai bukan pecandu atau malah orang yang sehat gitu, yang kemudian menyalahgunakan narkotika. Dari situ jaksa berbeda penafsiran dengan tim penasihat hukum, di mana pembela menyatakan Faris RM ini kecanduan. Jaksa bilang dia nggak kecanduan gitu, sehingga dia layak untuk dihukum gitu kata jaksa. Yang kedua mengenai kata legenda, bahwasanya Faris RM seorang legenda musik. Jaksa bilang dia bukan sebagai legenda musik, tapi kami bilang dia adalah legenda musik karena faktanya demikian, dia adalah legenda musik di Indonesia, seorang komposer pencipta lagu yang sudah malang melintang di dunia musik ya. Ingat, Faris RM itu malang dan melintang gitu ya. Nah, makanya dia ada di sini kan gitu. Tapi memang jadi legenda, jadi malang melintang di dunia musik, dia legenda. Nah, bagi jaksa dia bukanlah seorang legenda, jadi dia dianggap harusnya sama dengan subjek hukum yang lain, di mana harus mengikuti semua prosedur yang sah dan tidak ada keistimewaan terhadap seorang Faris RM. Tapi kami sama sekali tidak menganggap Faris RM adalah seorang yang istimewa. Kami hanya bilang dia legenda musik, patut dipertimbangkan. Istimewa tidak. Yang ketiga mengenai kontribusi. Apa kontribusi seorang Faris RM? Jaksa masih bertanya-tanya, sementara kami sudah memastikan Faris RM punya kontribusi terhadap negara. Gitu, yaitu dia menjadi memberikan kontribusi di dunia musik. Tapi sebenarnya semua orang juga punya kontribusi, siapapun dia yang hidup di negara Indonesia, yaitu dengan cara patuh terhadap hukum negara yang pertama, yang kedua patuh membayar pajak. Itu kan kontribusi setiap orang, dan Faris RM melakukan itu. Jadi kita beranggapan Faris RM itu punya kontribusi buat negara sama seperti subjek hukum yang lain. Artinya ini Cuma perbedaan multi tafsir di mana jaksa melakukan penegasan terhadap dakwanya. Nah, nanti kita akan menjawab secara duplik untuk melakukan penegasan juga terhadap pledoi kita. Tapi karena jaksa mengajukan secara tertulis repliknya, kita kemudian mengajukan duplik secara tertulis, dan itu disetujui oleh majelis hakim, akan diadakan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. kalau terkait usia gimana? Usia? Ya kan udah 66 tahun nih, udah masuk lansia kan, Bang? Maksudnya gimana sih, Bang? Zaman sekarang teman-teman belum lansia, karena banyak yang masih bekerja belum pensiun. Hakim masih belum pensiun, banyak yang belum pensiun, jadi belum lansia dia itu. Kita ini yang udah batuk-batuk ini yang patut dipertanyakan.